Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah terkejut, Chu Feng benar-benar merasa lebih nyaman. Jika klan kerajaan Golden Stone datang untuk memulainya, jika niat mereka adalah untuk membunuhnya sejak awal, maka keputusan Chu Feng untuk memprovokasi mereka pastilah yang paling benar. Hanya saja, Chu Feng tidak dapat memahami mengapa klan Golden Stone ingin merawatnya. Lagi pula, sebelum ini, tidak ada konflik antara dia dan klan kerajaan Golden Stone. Mungkinkah seseorang meminta bantuan mereka? Tapi, siapa orang itu? Siapa yang mampu meminta bantuan kepala klan Royal Golden Stone? 40 juta Immortal Martial Stone, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Pada saat Chu Feng sedang mempertimbangkan, Pak Tua Gui Chou menutup penawaran di atas panggung. Dia mengkonfirmasikan hasil lelang. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, orang banyak di aula lelang mulai bersemangat membahas masalah ini. Bagaimana mungkin ada tawaran yang lebih tinggi dari itu? Bahkan jika Spirit Beast Mysterious Treasure Diagram adalah harta yang sangat langka, maka 10 juta Immortal Martial Stone untuk item itu sudah sangat mahal. Adapun 40 juta Immortal Martial Stone, itu sama sekali tidak bernilai sebanyak itu, dan tidak bernilai sebanyak itu. 50 juta batu bela diri abadi. Namun, tepat pada saat itu, terdengar tawaran lain. Setelah tawaran itu terdengar, semua orang tercengang. Sebenarnya ada seseorang yang menawar lebih tinggi. 50 juta batu marsial abadi. Orang itu benar-benar gila. Bahkan jika itu adalah perang penawaran, seharusnya tidak ada alasan untuk tawaran sebesar ini. Peningkatan 100.000 atau jutaan Immortal Martial Stone akan lakukan. Mengapa secara langsung meningkatkan tawaran sebesar 10 juta Immortal Martial Stone? Jika ini tidak gila, lalu apakah itu? Seru kerumunan. Pada saat itu, tatapan semua orang terfokus pada sumber suara. Bahkan Chu Feng dan yang lainnya memandang ke arah sumber suara. Pada saat itu, mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada satu orang. Orang itu mengenakan gaun abu-abu, dan gaunnya menutupi wajahnya sepenuhnya. Maka, tidak mungkin kerang lain bisa melihat wajahnya. Karena itulah, tidak ada yang tahu siapa dia. Siapa itu? Dia benar-benar menawar dengan harga tinggi. Pada saat itu, bukan hanya orang-orang dari balai lelang yang dengan bersemangat mendiskusikan masalah ini, bahkan para jenius generasi muda di puncak balai lelang juga dengan bersemangat membahasnya. Seseorang yang mampu menawar 50 juta Immortal Martial Stone, itu sudah jelas bukan karakter kecil. Chu Feng, apakah kamu masih berencana untuk melanjutkan penawaran? Si Ratu bertanya. Dia benar-benar mengajukan pertanyaan ini, karena dia ingin mendesak Chu Feng agar tidak melanjutkan penawaran. Harganya sudah terlalu tinggi, desen tidak ada alasan bagi Chu Feng untuk melanjutkan. Selain itu, orang itu telah menawar 50 juta Immortal Martial Stone. Siapa yang tahu jika orang itu akan terus menawar lebih tinggi, jika Chu Feng melanjutkan penawaran. Lupakan saja, 40 juta Immortal Martial Stone adalah batasku. Aku tidak akan sanggup menanggung apapun lebih dari itu, kata Chu Feng. Meskipun Chu Feng benar-benar ingin mendapatkan diagram harta karun spiritual binatang, maka hal-hal baik akan bernilai atau tidak layak sama sekali. Chu Feng merasa bahwa diagram harta karun spiritual binatang hanya bernilai 40 juta batu marsial abadi. Karena itulah, dia benar-benar tidak akan menawar 50 juta Immortal Martial Stone. Bahkan jika Chu Feng mampu menawar 50 juta Immortal Martial Stone, dia tidak akan menawar setinggi itu. 50 juta Immortal Martial Stone, apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari itu? Pak Tua Gui Chou bertanya. Pada saat itu, ada senyum tak jelas di wajahnya yang sudah tua. Dia begitu bersemangat, sehingga dia benar-benar berkeringat tak terkendali. Sebagai juru lelang, ia telah berdiri di panggung lelang selama bertahun-tahun. Namun, dia tidak pernah bisa tetap tenang seperti saat itu. Reaksinya dapat dimengerti, karena bagaimanapun, majelis lelang besar kali ini terlalu abnormal. Perang penawaran sebenarnya, itu mendorong harga akhir jauh lebih tinggi daripada yang diantisipasi. Alasan untuk itu adalah, karena hanya orang-orang dari Ghost Shake Hall yang tahu, bahwa mereka telah membeli diagram harta karun misterius binatang buas.
Selanjutnya, mereka telah membelinya hanya dengan 7 juta Immortal Martial Stone. Dengan demikian, mereka pasti mendapat untung yang sangat besar kali ini. Tawaran saat ini adalah 50 juta Immortal Martial Stone. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Pak Tua Guichou bertanya lagi. Pada akhirnya, tidak ada yang mencoba menawar lagi. Diagram harta karun misterius Spirit Beast telah dimenangkan oleh individu misterius, yang mengenakan gaun abu-abu dengan 50 juta Immortal Martial Stone. Lihatlah Pak Tua Guichou. Dia sangat bahagia sehingga dia tidak bisa berhenti tersenyum. Sayangnya untuk mereka bahkan tidak tahu siapa lelaki berjubah abu-abu itu. Bagaimana jika orang itu dengan sengaja memenangkan item tanpa niat untuk membelinya? Apa yang akan mereka lakukan? Seorang anggota generasi muda Chu Heavenly Clan mulai mengejek situasi saat ini. Alasan dia mengatakan itu adalah, karena dia tidak percaya dengan situasi saat ini. Dia tidak percaya bahwa akan ada seseorang yang akan menghabiskan 50 juta Immortal Martial Stone, itu hanya untuk memenangkan Spirit Beast Mysterious Treasure Diagram. Karena itulah, dia merasa bahwa itu adalah seseorang yang dengan sengaja menyebabkan masalah. Aula Sekte Hantu telah membuka aula lelang mereka selama bertahun-tahun, dan mereka memiliki pengalaman untuk menghadapi segala macam situasi. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah saja, Tetua Singi menunjuk ke bawah. Setelah melihatnya, itu ditemukan bahwa aula Sekte Hantu telah mengirimkan tetua kepada individu berjubah abu-abu yang misterius itu. Mungkin mereka khawatir bahwa individu berujban abu itu akan pergi, atau tidak memiliki jumlah batu marsial abadi. Karena itulah, mereka berencana untuk menahannya terlebih dahulu. Jadi bagaimana jika mereka bisa menahannya? Tanpa Immortal Martial Stone, yang paling bisa mereka lakukan adalah membunuhnya. Namun, mereka akhirnya akan menderita kerugian yang sangat besar, kata anggota generasi muda Chu Heavenly Clan. Pada saat itu, Chu Ruoshi berkata, jika seseorang mencoba menyebabkan masalah dan memenangkan item tanpa dana yang cukup, orang itu tidak hanya akan dihukum dengan serius, tetapi item yang dimenangkan juga akan pergi ke penawar tertinggi sebelumnya. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang mereka harus diskusikan dengan penawar tertinggi itu. Jika penawar tertinggi sebelumnya menolak untuk menerima item, Ghost Sect Hall harus menanggung kerugian. Jadi begitu, Kakak Ruoshi, kamu tentu tahu banyak hal. Kamu benar-benar memperluas wawasanku. Begitu Chu Ruoshi mengatakan kata-kata itu, anggota generasi muda Chu Heavenly Clan segera mengungkapkan senyum tercerahkan dan bersyukur. Senyum itu seakan bertuliskan bootlicking yang tertulis di atasnya. Selain itu, bahwa anggota generasi muda Chu Heavenly Clan berani bertentangan dengan seseorang seperti Tetua Singi. Namun, dia bereaksi dengan sangat hormat terhadap Chu Ruoshi. Dari sini dapat dilihat bahwa, status Chu Ruoshi di klan surgawi Chu bukan masalah kecil. Setelah Spirit Beast Mysterious Treasure Diagram telah dimenangkan oleh orang lain, Chu Feng tidak tertarik pada persenjataan immortal berikutnya. Jadi, dia mengucapkan selamat tinggal pada Chu Ruoshi, Chu Lingqi dan yang lainnya, dan kemudian bersiap untuk pergi. Melihat Chu Feng pergi, Xia Yun dan Tetua Singi benar-benar mengikuti Chu Feng dan pergi juga. Setelah mereka pergi, seorang pria tiba di samping Song Yunfei dan bertanya dengan tenang. Kakak Song, mengapa aku merasa Nona Xia dan Tetua Singi bukan orang-orang dari Tanah Suci Starfallmu, melainkan pelayan Chu Feng? Ucap seseorang. Jika kamu berani terus mengoceh omong kosong, aku akan memotong lidahmu, balas Song Yunfei. Song Yunfei mengungkapkan ekspresi yang sangat tidak senang setelah mendengar kata-kata itu. Pria itu buru-buru menunduk, dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Meskipun dia juga orang yang berstatus luar biasa, tapi dia masih takut dengan Song Yunfei. Sementara Song Yunfei sangat tidak senang dengan apa yang dikatakan orang itu, tapi dia masih menoleh untuk melihat ke arah mana Chu Feng, Xia Yun dan Tetua Singi mengarah. Rasa dingin memenuhi matanya, itu saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Chu Feng, kamu harus mati. Song Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Chu Feng, Xia Yun dan Tetua Singi langsung tiba di lokasi Ghost Sect Hall untuk transaksi barang lelang. Meskipun majelis lelang akbar masih belum berakhir, tapi Chu Feng dapat menerima barang yang telah dimenangkannya melalui lelang sebelumnya. Yang mengejutkan Chu Feng adalah, dia sekali lagi diundang ke istana besar Ghost Sect Hall. Selain itu, orang yang menerimanya sekali lagi adalah ahli terkuat di Ghost Sect Hall, Master Ghost Sect Hall.
Pada saat itu, Master Ghost Shake Hall sedang duduk di kursi. Di tangannya ada cangkir teh, dan dia sedang menikmati tehnya. Sementara dia memiliki penampilan yang menakutkan, tapi gerakannya sangat halus. Ketika dia melihat Chu Feng, dia segera menurunkan cangkir tehnya. Dia pun berkata, "Teman kecil Chu Feng, kamu telah mengalami bencana besar. Aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan Ghost Shake Hall kita dengan aman hari ini," ucapnya. "Senior, apakah kamu berbicara tentang klan kerajaan Golden Stone?" tanya Chu Feng. "Tepat sekali. Meskipun aku tidak tahu alasannya, tapi mereka sepertinya datang ke sini untukmu. Selain itu teman kecil Chu Feng, kamu tidak perlu khawatir. Selama kamu tetap berada di aula sekte hantu kami, mereka pasti tidak akan berani menyerangmu." Master Sekte Aula Hantu sangat percaya diri ketika mengucapkan kata-kata itu. Chu Feng merasa bahwa Master Ghost Shake Hall berada di peringkat 9 martial immortal. Meskipun dia adalah puncak martial immortal, namun tetap saja dia hanya martial immortal. Sedangkan di sisi lain, kepala klan Golden Stone Royal adalah ahli tingkat Maha Agung yang sangat kuat. Pada saat itu, Chu Feng menyadari bahwa Master Ghost Shake Hall pasti memiliki semacam dukungan. Adapun dukungan itu pasti sangat kuat, sehingga bahkan Master klan Golden Stone Royal tidak akan berani untuk menyerang Chu Feng di dalam Ghost Shake Hall. Kepala klan Golden Stone Royal klan tidak secara langsung menyerang Chu Feng di ruang lelang sebelumnya, itu karena dia takut dengan Ghost Shake Hall. Junior ini menghargai niat baik senior. Hanya saja, jika dia benar-benar ingin merawatku, aku khawatir tidak akan mudah baginya untuk melakukannya juga. Chu Feng berbicara dengan sangat percaya diri. Tampaknya teman kecil Chu Feng memiliki kepastian bisa lolos dari bencana, atau sama sekali tidak menempatkannya di matanya. Tidaklah mengherankan, bahwa kamu akan menangani pangeran termuda klan Golden Stone Royal tanpa rasa takut. Master Ghost Shake Hall tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Dapat dilihat bahwa Master Aula Sekte Hantu telah ada di sana sepanjang waktu, dan dia tahu semua yang dialami Chu Feng. Selain itu, deduksi itu juga benar. Sementara Chu Feng memang tidak menempatkan Master Klan Golden Stone Royal di matanya, tapi Chu Feng memiliki kepastian bisa melarikan diri. Jimat penyembunyian tertinggi yang dimiliki Chu Feng juga bukan masalah kecil. Jika dia menggunakannya, bahkan para ahli tingkat tinggi pun tidak akan bisa mendeteksinya. Jangankan kepala klan Golden Stone Royal klan menunggu Chu Feng pergi di bayang-bayang, bahkan jika dia secara terbuka menunggu Chu Feng di pintu masuk Ghost Shake Hall, dia tidak akan bisa menangkap Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena jimat penyembunyian Chu Feng akan memungkinkannya untuk lewat tanpa terdeteksi. Setelah mengobrol beberapa lama, Master Ghost Shake Hall secara pribadi melunasi tagihan majelis lelang akbar untuk Chu Feng. Tidak hanya Chu Feng yang menjual keterampilan rahasia yang diwarisi dari kota Sword King, tapi ia juga menjual banyak harta lainnya di pelelangan. Dan bahkan, dia bahkan berhasil menjual 3 bunga yang sama sekali tidak berguna dengan harga yang sangat mahal. Chu Feng berhasil mendapatkan keuntungan besar. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Chu Feng sangat kaya saat ini. "Senior, jumlah Immortal Martial Stone yang kamu berikan kepadaku tidak benar," ucap Chu Feng. Setelah menerima Immortal Martial Stone, Chu Feng terkejut. "Teman kecil Chu Feng, ada apa dengan jumlahnya?" Master Ghost Shake Hall bertanya. "Ini terlalu banyak. Apakah kamu tidak menerima komisi dari penjualan?" kata Chu Feng. Sebelum Chu Feng memutuskan untuk melelang barang dengan Ghost Shake Hall, mereka sudah sepakat bahwa Ghost Shake Hall akan mengambil sebagian dari penjualan sebagai komisi. Namun, Master Ghost Shake Hall telah memberikan Chu Feng semua batu bela diri abadi itu, tanpa mengambil bayarannya. "Hahaha, teman kecil Chu Feng, aku sudah mengatakannya. Aku dengan tulus berusaha berteman denganmu. Karena itulah, kita bisa melupakan komisi," Master Ghost Shake Hall berkata sambil tersenyum. "Tidak, kamu harus menerimanya," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan sebagian dari batu bela diri abadi, dan menempatkannya di dalam Cosmos Sack. Kemudian, dia menyerahkan Cosmos Sack ke Master Ghost Shake Hall. "Teman kecil Chu Feng, benar-benar tidak perlu untuk ini," Master Ghost Shake Hall secara alami menolak untuk menerimanya. "Terima ini, senior, jika kamu menganggapku teman, maka kamu harus menerimanya. Aku dengan tulus juga berusaha berteman denganmu," kata Chu Feng. Mendengar itu, Master Aula Sekte Hantu terkejut. Lalu, dia benar-benar tersenyum lagi. Senyumnya adalah senyum yang sangat ceria.
Pada akhirnya, ia tidak berusaha untuk mengatakan hal lain, dan menerima Cosmos Sak milik Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng memiliki karakter yang sangat keras kepala. Kemungkinannya, Chu Feng akan menolak untuk mengizinkannya menolak batu bela diri abadi. Senior, apakah spirit diagram harta karun spiritual itu benar-benar berakhir di lelang? Tanya Chu Feng. Sebenarnya, bahkan sebelum Chu Feng tiba, dia telah memperhatikan bahwa individu misterius jubah abu-abu di ruang lelang di bawah sudah pergi, dan dia pergi bersama dengan para tetua Ghost Sect Hall. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa orang itu kemungkinannya sedang menyelesaikan tagihan. Selanjutnya, apakah dia benar-benar mampu membayar 50 juta Immortal Martial Stone? Berbicara tentang hal itu, kita benar-benar bertemu dengan individu yang luar biasa. Master Aula Sekte Hantu berbicara dengan emosi yang tinggi. Dalam hal itu benar-benar dibeli oleh seseorang untuk 50 juta Immortal Martial Stone? Tanya Chu Feng. Betul, sejujurnya, aku juga hadir di balai lelang. Ketika seseorang menawar 50 juta Immortal Martial Stone, bahkan aku pikir orang itu sengaja menyebabkan masalah. Itulah sebabnya aku memerintahkan orang untuk pergi dan menemukan orang itu. Tidak akan pernah kuduga, orang itu benar-benar mengambil 50 juta batu bela diri abadi, kata Master Aula Sekte Hantu. Dalam hal ini, apakah kamu tahu siapa orang itu? Tanya Chu Feng. Aku tidak tahu siapa orang itu. Namun, orang itu pastilah ahli tingkat Maha Agung, Master Aula Sekte Hantu berkata. Pakar Maha Agung, ekspresi Chu Feng segera berubah. Dia benar-benar tidak menyangka, akan bertemu dengan dua ahli tingkat agung di majelis lelang besar. Selanjutnya, kedua ahli tingkat agung itu telah mengajukan penawaran terhadap Chu Feng, itu hanya untuk diagram harta karun spiritual binatang. Pada saat itu, Chu Feng tersentak dengan emosi. Tampaknya, harta yang sebenarnya itu benar-benar diminati. Dengan tingkat kultivasi Chu Feng saat ini, dia bahkan tidak berani mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat di antara abadi sejati. Seseorang di ahli tingkat martial immortal saja dapat dengan mudah disembelih dengan lambaian tangan mereka. Adapun para ahli tingkat agung, mereka hanyalah keberadaan yang benar-benar di luar jangkauannya. Kemungkinannya, para ahli tingkat agung adalah orang-orang yang mampu memanggil hujan dan memanggil angin di alam atas Ciliokosem besar. Namun, demi mendapatkan diagram harta karun misterius Spirit Beast, dua dari jenis keberadaan itu telah muncul. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa berharganya diagram harta karun diagram spiritual binatang itu. Sebenarnya, itu hal yang baik bahwa teman kecil Chu Feng gagal memenangkan diagram harta karun spiritual binatang. Diagram harta karun misterius Spirit Beast paling banyak bernilai 10 juta batu martial abadi. Apapun yang melebihi itu tidak akan sia-sia, kata Master Sect Hall Ghost. Dia jelas-jelas berusaha menghibur Chu Feng. Karena bagaimanapun, Chu Feng telah gagal memenangkannya. Chu Feng tersenyum samar pada Master Ghost Sect Hall. Dalam hatinya, diagram harta karun spiritual binatang bernilai 40 juta batu martial abadi. Jika teman kecil Chu Feng tertarik pada harta karun semacam itu, orang tua ini akan membantumu memperhatikan mereka. Jika harta karun lain muncul, aku pasti akan menghubungimu, Master Aula Sekte Hantu berkata. Aku harus merepotkan senior kalau begitu, ucap Chu Feng yang tidak menolak saran ini dari Master Ghost Sect Hall. Lagi pula, jika dia benar-benar mampu mendapatkan harta seperti diagram harta karun misterius Spirit Beast, itu berarti dia telah memperoleh kesempatan. Apa yang paling tidak ingin dilewatkan oleh Chu Feng, itu adalah peluang. Master Aula, tepat pada saat itu, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari luar pintu masuk aula istana. Itu adalah teriakan yang sangat hati-hati. Namun, teriakan itu mengandung rasa gugup yang luar biasa. Masih dipisahkan oleh pintu masuk, Master Ghost Sect Hall berkata. Apa yang terjadi? Master Aula, ini sesuatu yang besar, kata tetua di luar pintu masuk. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.